Salam jemaat semua dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Johannes Mariot Sitanggang. Ya, saya dari Batak. Di GIB Fund saya melayani sebagai gitar ya, pegang gitar. Puji Tuhan, semua berjalan dengan lancar. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan terhadap diri saya, di mana di bulan Februari tanggal 10 itu saya divonis atau mengidap kena virus lah, yaitu virus yang sekarang lagi menyebar, yaitu COVID. Di COVID dan kemudian dikasih juga penyakit tambahan bonus sama Tuhan, yaitu DBD. Nah, kalau orang teman-teman gaul bilangnya udah double kill ini. Double kill ya, udah satu COVID tidak bisa membuat kita tumbang, dikasihlah tumbang. Pengalaman ini sudah 2 kali saya alamin, dimana jika saya harus jauh dari pelayanan atau menyibukkan diri dari hal dunia, ya memang kita kerja butuh pemasukan materi dan lain. Namun Tuhan juga mengasih jadwal sebenarnya. Kamu boleh bekerja tapi juga harus layanin saya dong, kan seperti itu. Di 2017 atau 2015 sempatnya saya juga meninggalkan Tuhan, yaitu talenta yang dikasih, yaitu bermain musik, saya perjualbelikan. Nah, sama yang 2022 ini juga saya sibuk dengan aktivitas yang dulu saya harus ditegur total, di mana saya harus kehilangan talenta itu, ya. Jadi dicabut sama Tuhan di 2017. Sehingga saya dikeluarkan dari grup band yang dulu karena sudah tidak masuk lagi instingnya. Ternyata di 2020 baru saya itu bertekun tekan kasih komitmen ke Tuhan untuk pelayanan. Lambat laut Tuhan kasih lagi talenta walaupun belum sempurna. Ya, yang 2017 itu lebih parah. Saya ditegur itu habis-habisan. Mulai saya harus dikeluarkan dari pekerjaan, terus kemudian rumah itu juga tidak terbayar. Sepeda motor yang dulu kebanggaan anak muda ya, merek Y lah, 250 cc itu harus diambil orang. Jadi total yang dulu ada di atas, sekarang saya harus tersungkur betul-betul ketika saya harus jauh dari pelayanan atau meninggalkan Tuhan. Sama kembali lagi, ya mungkin saya sengaja atau tidak, karena aktivitas yang sibuk ini di 2020, saya harus meninggalkan pelayanan ini hampir setelah Natal ya. Setelah Natal kemudian saya tidak fokus lagi dalam pelayanan ini. Padahal di 2020 kita aktif pelayanan dan penyakitnya mungkin jemaat dan teman-teman tahu. Begitu ganasnya, belum ada vaksin, ya kan, kita tetap pelayanan maupun bikin itu, kita nggak ada apa-apa, sehat-sehat saja. Masuk ke Delta, kita juga gencar-gencar pelayanan, ya dikasih Tuhan untuk dibentengin oleh Tuhan, biar virus tidak masuk ke kita. Nah, ini lagi di 2020, kemungkinan saya ada teguran lagi, mungkin ini yang kedua kali, tapi saya tidak mau yang terjadi seperti 2017, sehingga waktu tim Kak Vira bilang, iya saya usahakan. Dalam hati sebenarnya kerjaan numpuk tapi saya tinggalin dulu. Saya kasih waktu sejenak buat saya bisa berjumpa dengan Tuhan, dengan jemaat semua. Nah, tanggal 10 Februari itu saya tidak sadarkan diri selama 2 hari. Jadi saya merasa itu hanya flu biasa. Jadi saya tes antigen negatif, ya saya pede. Wah, ini hanya flu biasa. Namun di malamnya saya harus menggigil, yaitu tidak sadarkan diri, dibawa pakai ambulans sama istri saya
Ternyata dicek di sana di PCR saya positif COVID jenis Omicron. Namun panas ini yang jadi pertanyaan, kenapa sampai 40 derajat dan keluar darah dari hidung. Itu yang bikin dokter harus melakukan tes darah. Tes darah, ronsen semuanya dites. Ternyata betul-betul saya mengidap DBD, yaitu tadi double kill penyakitnya. Dokter memvonis kalau saya tidak bangun dalam 3 hari, saya harus masuk ICU. Karena ini kan kemudian kebanyakan yang penderita COVID meninggal itu kan karena komplikasi. Karena Omicron ini kan tidak bahaya ada DBD-nya. Ini yang bikin saya lemah. Ya puji Tuhan, tepat 3 harinya sorenya ini saya siuman, sadar diri dengan badan yang sakit, bingung juga semua kenapa harus nangis ini. Karena di badan sudah diinfus pasang selang semua. Oksigen tidak bisa masuk, hanya gini harus masuk sampai ke paru-paru. Nah ini yang kemudian ada celetus dari istri saya. Kamu pelayanan 2020 dengan virus segitu itu gak pernah ada sakit seperti ini. Sebulan aja kamu jauh dari Tuhan, double kill penyakit. Mulai sekarang layani Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, kata gitu. Ya, dalam sakit saya ini saya juga berterima kasih dari Pastor Gayus Star yang instan ngasih semangat support. Pak Markus, walaupun dalam lembah saya seperti ditegur suster karena harus menggunakan handphone, sering berdoa. Saya terima kasih pengurus dan yang ada di GBI Fund, memang ada perhatian khusus ke saya ketika itu yang bikin saya semangat. Dan saya berdoa, saya komitmen Pak Markus, saya harus ada dengan Tuhan. Pelayanan saya tidak akan tinggalkan. Seusaha mungkin saya akan meluangkan waktu. Semua pelayanan bukan di GBI Fund saja, mungkin saya juga ada pelayan di gereja lain sebelumnya. Itu memang banyak yang saya cancel atau saya menyibukkan di dunia kerja saya sendiri. Ya karena penghasilan dari situ. Setelah 18 hari saya dirawat dan dinyatakan DBD saya HB-nya udah normal, saya diizinkan untuk isoman mandiri di rumah. Yang bikin malu adalah kita harus diantar dengan ambulans. Ambulan pakai satgas, ada satgas semprot-semprot rumah kita itu. Disemprot-semprot sehingga tetangga pada panik. Itu kenapa itu Pak John? Itu yang bikin kita juga wah ini bakal dikuncilkan apa enggak ya kayak gitu. Ternyata puji Tuhan tetangga kita support juga, kadang ngasihin sembako atau makanan, kadang kita nelpon, ada grup gitu di telepon. Nah sudah dapat semangat dari gereja, Tuhan juga memberikan tetangga yang luar biasa support. Itu yang bikin lambat laut saya ingin sembuh itu lebih besar. Pas 1 bulan penuh saya harus istirahat. Dan saya tidak ingin lagi sakit seperti ini. Ya sih itu enggak tahu ya, orang bilang itu kebetulan saja, tapi menurut saya sudah pernah mengalami itu di tahun sebelumnya. Dan ini mungkin adalah teguran. Teguran Tuhan itu tolong didengarkan, jangan diabaikan. Karena teguran Tuhan kalau sudah kasih yang ringan itu tandanya sayang. Kalau sudah teguran Tuhan itu adalah yang lebih parah yang sebelumnya, kembalinya susah. Kita harus menisis dari nol. Untuk itu buat jemaat, buat teman-teman semua pelayanan, tim pelayan juga PAW, terus semangat pelayani Tuhan, jangan jenuh ya. Kalau mau meninggalkan Tuhan ya intinya absen saja deh, izin dulu sama Tuhan, berdoa. Ya jangan tanpa ada kabar, itu yang saya alamin. Terima kasih atas waktunya. Ini adalah kesaksian yang bisa saya bagikan. Pesan dari saya yaitu tetap semangat untuk melayani Tuhan. Ya, dengarlah apa yang Tuhan perintahkan untuk kita semua. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.